Selamat sore Ibu Ani. Selamat sore Pak. Sehat Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam berbagai pertemuan itu selalu mengatakan saya ini gaptek Pak. Gaptek. Kata-kata gaptek itu selalu menjadi semacam setiap pertemuan itu disebut saya gaptek. Kita minta mengelola sosial media, saya gaptek. Nah akhirnya menjadi tema kita hari ini. Seberapa gaptek Ibu Ani dan tetap bisa menjadi eksportir yang luar biasa, kita akan bahas lebih jauh. Sebelum kita bahas kegaptekannya Bu, saya mau nanya Bu, produk briket Ibu ini sudah sampai mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa yang saya hormati juga rekan-rekan pengusaha, para pejuang ekspor semua, tetap semangat. Apapun yang terjadi, insya Allah kita bisa. Yang penting kita semangat. Nah, briket kami itu Pak Evi, selama ini kami mulai industri briketnya itu dari 2016. Awalnya kami mengirim briket itu ke Ukraina, kemudian setelah itu kami kirim ke Jerman, ke Jeddah, dan ke Turki. Sudah ada 4 negara Bu? Sudah ada 4 negara. Selain briket, Ibu punya produk apa saja? Nah, selain briket itu kita ada Nipati, itu produk custom yang dipesan langsung oleh Korea. Kemudian ada gula lontar juga yang kita ekspor ke Korea. Oke, berarti ada Nipati dan gula aren, gula lontar ya. Oke, iya. Gula lontar sudah dikirim juga ke Korea. Tapi produk utamanya adalah briket. Saat ini sudah punya berapa karyawan, Bu? Karyawan kami itu 100 orang lebih. 100 Alhamdulillah. Dan kedepannya karena sekarang ini kan sudah mulai ekspor, sudah mulai berjalan agak normal. Insya Allah kedepannya kita akan nambah karyawan lagi karena kita mau ekspansi ke kelapa terpadu. Jadi kita butuh sekitar 300 sampai 500 orang karyawan. Insya Allah Bu, nanti jadi saat ini 100, kerjanya kalau kami lihat sampai malam itu ya? Iya, 24 jam. 24 jamnya iya. 100, kemudian akan kalau sudah bisa menjadi pengolah kelapa terpadu, iya. Mudah-mudahan bisa di atas 500 ya. Insya Allah Pak, amin. Oke. Bagaimana, kenapa Ibu berpikir untuk ekspor? Kan yang lain bisa banyak jual lokal saja ini Bu. Yang kenapa mesti susah-susah bikin briket? Kan bisa jual, ada yang ekspor kemarin, kelapa saja, kelapa utuh, ada yang ekspor, tapi kan briket ini perlu diolah. Kenapa Bu? Iya, jadi awalnya itu Pak, kan kita mulai usahanya memang dari nol. Jadi ya? Kita mulai dari dagang kelapa, dari Makassar dari daerah ke Makassar. Kemudian setelah itu saya coba ekspansi ke Kopra. Dari Kopra kita kirim dari Makassar ke Surabaya. Nah, kenapa kita harus membuat industrinya? Pertama Pak, memang tujuan kami itu adalah bagaimana bisa sejahtera bersama-sama petani. Jadi kalau kita ekspor Pak, kan itu harganya lebih mahal, harga jualnya lebih mahal. Selain kita bisa mempekerjakan orang, mempekerjakan tenaga kerja, kami juga bisa mengangkat harga kelapa dari petani-petani. Kemudian selain itu dengan ekspor kan kita bisa mendatangkan devisa untuk negara Pak. Baik Bu. Kami dengar memang dari searching kami, Ibu yang membeli salah satu yang membeli arang dengan harga tertinggi di Makassar iya, ini. Alhamdulillah Pak. Kita lihat bagaimana seberapa gaptek Ibu Ani ini, karena dalam berbagai pelatihan ekspor asisten kita selalu mengatakan untuk bisa mendapatkan buyer, untuk bisa berkomunikasi dengan orang, kita harus bisa mengelola media sosial, kita harus bisa berhubungan dengan pihak luar menggunakan teknologi. Handphone punya kan? Punya Pak. Itu handphonenya dipakai apa saja Bu? Dipakai WhatsApp. Dipakai WhatsApp. Tapi walaupun gaptek tapi tahu WhatsApp Bu ya? Tahu Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai WhatsApp, pakai untuk menelpon. Cuman itu Pak. Cuman itu. Iya Pak. Ya. Tapi kalau saya lihat handphone Ibu lebih canggih dari saya tadi itu kan? Biar kelihatan pintar Pak. Oke. Nah, ada kejadian apa, Bu? Ini kan cerita-cerita sering kita dengar. Kejadian apa yang terkait kegaptekan Ibu yang paling yang saat ini masih teringat sama Ibu ini? Seperti kemarin Pak, kan kita ada buyer dari UK yang kemarin tanda tangan di kantor bea cukai juga, itu sudah ngirim uangnya masuk ke kami Pak. Itu dia kirim voice note. Setelah saya bunyikan, setelah saya
putar Pak suaranya, itu apa dia bicaranya cepat aja sampai saya tanya ke supir, ini kenapa suaranya kayak begini? Akhirnya supir, oh ini Bu, apa ini 3 kali lebih cepat, berarti harus pencet 1 kalinya supaya supaya bisa. Jadi harus nanya ke supir Bu ya Iya supaya ini. Pak. Nah, Sobat Maraga, sahabat Bea Cukai Makassar. Jadi salah satu buyer Bu Ani ini awal pertama tidak percaya dengan Ibu Ani kan, Iya. tidak percaya bahwa Ibu Ani bisa ekspor. Iya. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bea Cukai. Bea Cukai. Akhirnya oleh Bea Cukai dibuat semacam seremoni penandatanganan, MOU. disaksikan Bea Cukai. Akhirnya buyer pun merasa langsung percaya aman, iya, merasa iya, aman ya. Iya. Awalnya pesan berapa kontainer? 1 kontainer. 1 kontainer, sekarang minta lagi. Minta lagi. Kalau Ibu gaptek, ya kan? Kata-katanya gaptek sampai tadi harus minta tolong supir. Bagaimana Ibu dapat pembeli? Nah, itu Pak, makanya sharing ke teman-teman pejuang ekspor yang lain. Kalau misalnya mau ekspor, jangan takut untuk datang ke kantor Bea Cukai atau bertanya ke pemerintah setempat. Karena alhamdulillah Pak, sekarang nih dukungan pemerintah ke UMKM luar biasa Pak. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo itu benar-benar sangat mendukung ke UMKM. Jadi ada kegiatan-kegiatan ekspor yang sering diadakan oleh Kementerian Perdagangan atau dari Kementerian Koperasi UMKM, itu kita boleh ikut untuk menjadi binaannya. Kemudian kadang-kadang kita diundang nih untuk ekspor di luar negeri. Nah, pada saat bisnis matching itu biasanya kita ketemu langsung dengan end user-nya Pak di sana. Jadi kan melalui perantaraan, contoh tadi dari Kementerian Perdagangan. Iya. Bagaimana Ibu mendapatkan buyer pertama ini? Buyer pertama Pak, Ya. buyer pertama itu saya dapat dari teman. Jadi saya coba komunikasi dengan teman, membangun link, kemudian cari informasi. Saya bisa dapat bayarnya nih dari mana. Nah setelah itu berjalan Pak, setelah kami buat pabrik, kami ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UMKM. Di sana kan biasanya mengadakan expo-expo di luar. Nah waktu itu kami menawarkan diri untuk tolong dong Pak, kalau ada expo itu kita bisa diundang untuk hadir ke expo-exponya. Iya, karena di expo yang hadir di expo itu biasanya adalah end user, bukan broker-broker yang masuk seperti yang masuk ke Indonesia selama ini. Berarti tadi awalnya adalah dari teman. Iya. Selalu jaga silaturahmi, jangan malas menyimpan nomor kontak, selalu bangun relasi, dan salah satunya dibuktikan oleh Bu Ani hari ini bahwa buyer pertamanya didapatkan dari teman. Nah, salah satu mungkin yang unik Bu bisa ceritakan, Ibu sering nih diinteraksi dengan kami, katanya Ibu ini pernah karena diundang ke Kementerian Perdagangan ikut expo, sampai di tempat tersebut musim dingin, tapi Ibu siapnya dengan baju bodo. Itu seperti apa Bu? Iya Pak, jadi waktu itu kita ada expo di Istanbul di bulan November. Kami diundang oleh Kementerian Perdagangan untuk ikut exponya di sana, expo halal Pak. Waktu sampai di sana, dari panitianya minta pakaian resmi. Tapi karena itu Pak, pada saat itu kami diminta oleh Pak Gubernur untuk pakai baju bodo, kami harus pakai baju bodo Pak, dengan berlari-lari di trotoar Istanbul untuk sampai ke tempat pameran dengan pakai baju bodo yang tipis. Kata kata panitia, Ibu harus pakai long john kan kita nggak ngerti juga Pak, long john itu apa, terus di mana dapatnya ya, sampai akhirnya ya dingin-dinginan lah Pak di Istanbul. Dingin-dinginan Bu ya. Iya. Tapi ternyata dengan pakai baju bodo tadi dapat rezekinya Bu ya. Alhamdulillah sampai Pak, semua orang foto-foto Pak. Sampai KBRI di sana pun mengenal Ibu sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti dengan kejadian ada hikmah di balik. Ada hikmahnya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tahu bahasa Inggris? Bisa Pak, sedikit. Bisa sedikit. Bahasa Arab? Sekarang lagi kursus bahasa Arab. Sekarang lagi kursus. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pejuang ekspor, Ibu Ani ini sekarang sudah ekspor ke negara Arab, dan sekarang ikut kursus bahasa Arab supaya bisa berkomunikasi. Supaya bisa berkomunikasi dengan buyer-buyer Arab yang kata Pak
Pak atas perdagangan tadi harus bisa bahasa Arab untuk masuk ke Mesir. Oke Bu, berarti lagi proses Bu ya. Iya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga jangan mau kalah dengan Ibu Ani. Walaupun gaptek tetap belajar bahasa baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian ya silahkan ditambah dengan bahasa Mandarin karena Iya. pasarnya besar juga Bu. Insya Allah. Oke Bu. Oke, sekarang pernah ada kejadian Ibu, katanya Ibu itu pernah rugi miliaran. Iya. Sampai Bapak ya mengatakan, kok kamu nggak gila? Gitu. Iya, iya. Itu kejadiannya seperti apa Bu? Jadi waktu itu Pak kita ada ekspor ke luar negeri, kemudian pembayarannya itu agak terlambat Pak. Nah disitulah kami cari solusinya, kami hubungi atas perdagangannya, tapi sudah terlambat Pak karena harusnya sebelum kita ekspor kita harus lakukan itu untuk berkomunikasi dengan atas perdagangan di negara tujuan atau KBRI di sana untuk mengetahui siapa buyer kita ini sebenarnya. Tadi berarti sampai rugi berapa miliar? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Jadi bapaknya ini orang tua ngomong kamu nggak gila ya? Iya Pak. Oke. Ini kejadian. Kemudian sempat kami dengar juga, mungkin bisa di-share ini, selama pandemi ada pemesanan dari dari Arab Saudi. Iya. Kemudian Ibu tidak bisa memenuhi waktu yang ditentukan untuk memenuhi pesanan tersebut dan bayarnya marah. Iya. Seperti itu Bu ya? Iya. Itu di-share lagi Bu. Ini tadi kan orang luarnya yang tidak bisa membayar, sekarang Ibu ini yang tidak bisa menyelesaikan pesanan. Nah, silahkan. Kita tidak bisa menyelesaikan pesanan waktu itu bukan karena kami dari pabriknya yang tidak bisa Pak, karena untuk briket itu biasanya kan boxnya itu custom dari buyer. Nah, mereka order DP biasanya 20%, setelah itu kita buatkan boxnya. Boxnya itu kita pesannya di Jakarta, Pak. Nah, mungkin karena pada saat itu kondisinya lagi COVID, jadi di pabrik box Jakarta itu ada ini Pak, ada pengurangan tenaga kerja yang masuk setiap harinya. Akhirnya boxnya ini terlambat. Nah, time limit kita dengan buyer biasanya itu adalah 30 hari kerja. Setelah itu 30 hari kerja mereka ngamuk-ngamuk Pak ke saya, kamu nggak bisa selesaikan, kembalikan uang saya. Jadi waktu itu Pak saya dengan segenap jiwa raga telepon ke Pak Kepala ITPC Indonesia di Jeddah. Saya telepon ke beliau, saya sampaikan permasalahannya. Kemudian saya sampaikan ke bayarnya juga, oke, saya akan kembalikan uangnya dalam 1-2 hari ini, tapi tidak langsung ke bayar, tapi melalui atas perdagangan atau ITPC, ya. Seperti itu ya. Iya, jadi Pak. Langsung kembali uang. Langsung kembali, Pak, biar kita juga bisa kerja lagi, Pak. Nah, Sobat Maraga, sahabat Bea Cukai Makassar, pejuang ekspor, dari salah satu cerita kasus Bu Ani ini, jangan segan-segan untuk memanfaatkan tadi. Dari KBRI, kemudian yang tadi baru disebut lagi ITPC untuk menyelesaikan permasalahan dengan buyer ya. Iya, Pak. Termasuk dukungan juga dari pemerintah di dalam negeri. Ini yang harus dimanfaatkan. Awalnya dari daerah ke Makassar, Makassar ke Pulau Jawa, Surabaya, kemudian sekarang sudah ke luar negeri. Perjuangan yang luar biasa. Bu. Alhamdulillah. Sobat Maraga, sahabat Bea Cukai Makassar, tentu pasti bisa mengikuti jejak Ibu Ani, apalagi sekarang teknologi sudah lebih tahu dari Ibu Ani kan, sudah bisa lebih berkomunikasi Bu ya. Iya. Oke. Nah, apa cita-cita Ibu ke depan, kan sudah sampai ekspor nih, cita-citanya Ibu ini? Cita-cita saya ke depannya Pak itu mudah-mudahan ke depannya kami bisa ekspor bukan hanya briket tapi kelapa terpadu secara keseluruhan, mulai dari desiccated coconut, cocoa chips, dan cocoa fiber. Kemudian ada komoditi lain yang bisa kita ekspor dari Sulawesi Selatan khususnya ke negara-negara lain. Ya. Apa saran Ibu ke teman-teman yang sedang berjuang untuk ekspor ataupun yang sekarang sedang ekspor? Untuk semua teman-teman pejuang ekspor, pahlawan devisa, jangan takut untuk berjuang. Sekarang pemerintah mendukung penuh untuk UMKM bisa ekspor. Kita memang di awal-awalnya akan sulit, tapi yakin dan percaya dengan bersama-sama
ada pemerintah, jangan takut untuk bertanya, karena dengan bertanya kita akan menambah wawasan kita, kemudian jangan ragu untuk ekspor, kita pasti bisa, yakin insya Allah kita pasti bisa. Pasti bisa Bu ya. Pasti Oke. bisa Pak. Terima kasih Bu. Pasti bisa.